Halo semuanya, hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting, namun masih sering tenggelam di antara stigma dan kesalahpahaman, yaitu hak asasi manusia bagi komunitas LGBT di Indonesia. Ketika berbicara tentang HAM, kita berbicara tentang prinsip dasar bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari diskriminasi, dan diperlakukan dengan bermartabat. Namun dalam konteks LGBT di Indonesia, realitas ini masih belum sepenuhnya tercapai. Nah, maka dari itu, di episode Kupas Hukum kali ini, kita akan kupas pas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Shantalia sebagai host akan ditemani oleh dua tamu yang sangat spesial. Silakan masuk. Halo, mohon maaf lahir batin. Silakan kakak perkenalkan dirinya. Halo, saya Naomi Agatha, mahasiswi Fakultas Hukum. Perkenalkan, saya Jevon Matthew Suganto, juga dari Fakultas Hukum. Nah, oke nih Kak Naomi dan Kak Jevon. Jadi, pada episode kali ini kita bakalan bahas tentang hak asasi manusia bagi komunitas LGBT di Indonesia. Nah, sebelum aku mulai ke pertanyaan yang pertama, gimana sih persiapan kalian? Kayak research yang udah kalian lakukan sebelum podcast ini dilakukan gitu. Ya, kalau misalnya research ya, kemarin kita satu kelompok udah sempet ngewawancarain Bapak Dwi Putra Nugraha, Dokter SHMH sih, salah satu dosen Fakultas Hukum UPH ya. Dan aku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Naomi juga kemarin sempet berdiskusi sih tentang perihal ini. Ya, kita sudah brainstorming buat persiapan ini. Jadi kita udah siap nih buat podcast ini. Oke, siap. Keren juga nih. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Ini berkaitan sama masyarakat Indonesia dulu deh ya. Jadi bagaimana sih pandangan masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBT yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, agama, dan norma adat yang berlaku saat ini di Indonesia? Pertama-tama, Indonesia ini kan negara yang sangat menjunjung tinggi agama ya, jadi wajib beragama kalau di sini. Jadi ada perspektif juga dari agama, di mana banyak agama yang melarang LGBTQ. Betul, Jevon? Betul sekali. Kayak contohnya di agama Kristen, saya sebagai agama Kristen juga pernah diajarkan bahwa memang menurut Alkitab, di kitab Kejadian dan Matius lebih tepatnya itu sempat dibicarakan juga emang kita sebagai manusia harus memilih pasangan yang lawan jenis laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk ya emang menjadi satu daging seperti itu. Ya, mereka menyebut bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan antara satu perempuan dan satu laki-laki ya kalau di Kristen. Nah, tapi kalau secara general masyarakat Indonesia, mereka cenderung memandang LGBTQ ini sebagai penyakit PPDGJ, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa. Ini pandangannya ya dipengaruhi dengan hal-hal seperti tadi, agama, sosial, budaya juga. Nah, narasumber kita juga ada menjelaskan nih, ada dua faktor, nature and nurture. Kalau nature itu sebenarnya dari suatu individu secara internal, itu baik dari mereka emang secara jiwa ada gangguan, atau kalau nurture itu lingkungan, entah itu pola asuh atau misalnya sekarang banyak lingkungan yang sudah menormalisasi hal seperti itu, atau cara keluarga mengasuh anaknya, entah itu father issue atau mother issue, ya kan? Dan hal itu bisa diubah. Kalau alami, sebagian besar tidak bisa diubah menurut narasumber kita. Oke, kayaknya sangat relevan ya jawaban dari Kak Naomi dan Kak Jevon. Ya dong, jelas di diri manusia ini, kalau kita lihat di nature, keberadaan orang, mengalienasi orang tuh nggak beda dengan membunuh orang. Jadi ada prinsip tentang kesetaraan dan martabat ya, karena dia lahir manusia ya dia harus diperlakukan sebagai manusia. Nah, oke. Selanjutnya nih, apakah menolak keberadaan atau hak kelompok LGBT itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM tentang kesetaraan dan martabat manusia?
Kalau menurut narasumber kita sih, dia menegaskan bahwa menolak keberadaan LGBT sama dengan melakukan pelanggaran terhadap HAM. Karena menolak jati diri seseorang itu sama aja seperti membunuh nilai kemanusiaannya. Karena setiap manusia pasti memiliki martabat dan setiap dari kita juga berhak diperlakukan dengan cara yang sama pastinya. Pemahaman masyarakat langsung menganggap ini sebagai penyakit dulu ya. Kamu tahu nggak PPDGJ? Pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dianggap sebagai PDGJ, orang dengan gangguan jiwa, orang gila lah gitu ya. Dulu itu homoseksual itu masuk dalam gangguan jiwa, bilang penyakit jiwa. Sehingga dibutuhkan kalau penyakit jiwa dokter kan, jadi dikasih obat, dikasih suntik. Dulu pandangan orang tuh melihat itu penyakit, apa seperti disleksia. Itu bukan penyakit, penyakit itu bisa disembuhkan. Tapi kan ini ya tempering down. LGBT itu nature atau nurture, nature and nurture. Alamiah terlahir seperti itu. Kita tuh biar nature, biar nurture. Nurture tuh apa namanya? Pola asuh. Maksudnya kan banyak yang bilang, oh bukan jadi LGBT karena lingkungan, karena trauma ya, jadi figure yang bermasalah lah. Peran ayah itu begitu besar kan lingkungan. Makanya ada yang sugar daddy itu kan gara-gara isu ayah kan. Kalau dia nurture, itu bisa menular. Karena makanya ada istilahnya grooming. Ya kan, di grooming dulu. Nature, balik nature, ada gen homo, kalau dia nature berarti tidak terlahir, berarti bisa berubah juga dong. Tapi kalau dia nature, dia dulu dia mungkin terlahirnya normal, tiba-tiba jadi homo, tapi kan bisa berubah lagi. Tapi kalau dia nature nggak bisa berubah. Ya dong. Oke, berarti kalau gitu apakah pemerintah tuh seharusnya memberikan perlindungan hukum yang khusus bagi kelompok LGBT? Tidak sih, soalnya kelompok LGBT sama dengan kita kan. Iya, kaum LGBTQ kan juga manusia. Yang butuh perlakuan khusus atau perlindungan hukum khusus itu seperti masyarakat miskin atau penyandang disabilitas untuk menciptakan kesetaraan kesempatan. Sementara kaum LGBTQ tidak memiliki kesulitan seperti itu. Oke, benar sih. Tapi kalau misalkan kayak orang miskin atau orang disabilitas, mereka kan juga manusia seperti kita. Tapi kan mereka memiliki ketidakmampuan, entah itu secara finansial ataupun keterbatasan secara fisik, di mana pemerintah jadi memfasilitasi untuk itu. Sementara LGBTQ itu hanya mempunyai kelainan orientasi seksual saja dan tidak ada kesulitan ya menurut kalian gimana? Tidak ada kesulitan? Iya dong, tidak ada kesulitan entah itu untuk interaksi atau keterbatasan fisik mereka untuk melakukan hal-hal. Kalau misalnya penyandang disabilitas kan seperti halnya pemerintah nyediain kursi khusus untuk di bus ya. Seperti itu. Apa harus diberikan perlindungan khusus? Nggak ada ya, semuanya kan sama kan. Jadi kalau dalam konsep 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk agar terciptanya kesempatan dan manfaat yang sama, agar bisa tercipta kesempatan. Artinya apa? Ada orang yang memiliki kesempatan yang berbeda dalam mencapai, contohnya apa? Disabilitas ya. Contohnya kaum miskin kota, apa perlakuan khusus yang harus diberikan kepada mereka? Kalau misalnya orang disabilitas, ya dia dapat kemudahan, dia dapat perlakuan khusus karena untuk menciptakan kesempatan yang sama. Karena bertanya nih, LGBT kesulitannya apa? Kita beri kemudahan buat apa? Yang ditolak apanya? Aktivitas seksualnya kan? Nah, terus selanjutnya gimana sih menurut kalian tuh peran lembaga seperti Komnas HAM dalam melindungi hak-hak kelompok LGBT sejauh ini? Apakah ada pelindungan khusus yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk melindungi kelompok LGBT sejauh ini di Indonesia? Kalau menurut narasumber kita ya, peran negara itu masih sangat terbatas dalam melindungi
meskipun Komnas HAM sudah melakukan upaya untuk melindungi hak LGBT ini, tetapi peraturan di Indonesia belum kuat karena belum ada peraturan yang tertulis yang formal dan jelas seperti pengakuan terhadap pernikahan selama jenis. Iya. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang konsep transgender dan orientasi seksual ini masih sering keliru. Hukum di Indonesia dinilai masih bersifat karet, sehingga penerapannya sering tidak konsisten dan cenderung menimbulkan ketidakpastian bagi kelompok rentan seperti LGBT. Terus berarti kan tadi kalian bilang bahwa pemerintah itu tidak perlu memberikan perlindungan hukum yang khusus untuk kelompok LGBT. Namun berarti karena Komnas HAM ini melindungi hak-hak kelompok LGBT, Komnas HAM ini tuh menormalisasikan dong secara tidak langsung, menormalisasikan adanya LGBT di Indonesia karena kan dilindungi nih hak-haknya. Bahkan walaupun pemerintah itu tidak memberikan undang-undang yang khusus. Mungkin masih agak keliru ya. Tadi yang Komnas HAM itu sebenarnya bukan melindungi hak-hak khusus untuk LGBT, terlebih mereka melindungi hak-hak asasi manusia sebenarnya. Benar. Fokusnya itu ke hak asasi manusia bagi kelompok LGBTQ sebagai manusia. Jadi mereka tuh menentang hal seperti diskriminasi dan kekerasan yang mendorong negara untuk melindungi kelompok rentan seperti ini dari persekusi. Contohnya ya, Komnas HAM ini pernah mengkritik larangan bagi kelompok LGBT untuk mengikuti seleksi CPNS. Jadi ini menegaskan kalau negara itu tidak boleh membatasi hak warga negara berdasarkan orientasi seksual. Saya rasa kalau bicara tentang peran negara ya mereka maksimal ya, mereka berusaha untuk maksimal. Komnas punya keterbatasannya juga ya, lembaga-lembaga juga punya keterbatasannya, apalagi aturan formal hukum di Indonesia juga tidak kuat untuk melindungi bicara tentang yang tadi ya, bicara tentang pernikahan kan belum ada kan ya. Terus kalau misalnya transpuan ya bahasanya ya, yang mau jadi cewek itu transpuan itu cowok jadi cewek. Tidak semua ketika bicara orientasi seksual itu kan akhirnya menjadi aktivitas seksual. Tidak semua yang akhirnya berubah secara total perempuan. Jadi ada bagian-bagian tubuhnya yang masih laki. Kenapa? Karena dia bilang lebih bagus seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka gitu? Komnas HAM bagaimana nih dengan orang? Ya, karena sekali lagi banyak hukum kita tuh agak karet ya. Itu biasa. Jadi kebanyakan orang nggak tahu nih, tangkap aja dulu nanti dicari pasalnya, ya kan? Misalnya pornografi deh, undang-undang apa deh, tadi cabul deh, sila deh, dibuat begitu stretch, dibuat begitu luas, ya. Lebar, lentur. Jadi kalau tanya bagaimana Komnas HAM, ya seharusnya dia masuk ke dalam bagian-bagian yang dimana hukum diinterpretasikan dengan tidak tepat. Nah, oke nih Kak Naomi dan Kak Jevon, mungkin segitu dulu podcast dari kita nih episode kali ini, berhenti sampai di sini. Tapi sebelum podcastnya ditutup, adakah pesan dari kalian berdua untuk para netizen di sini, netizen Indonesia? Ada nih, jadi jangan benar-benar saling ada, tapi jangan juga kalian sampai menghilangkan hak-hak. Jadi kalau kalian punya temen yang LGBT, jangan dibully ya guys. Kita bawa asik aja. Bawa asik tuh, kita balik ke zaman. Oke, ya. Jangan maksa ya. Dengan cara yang persuasif. Masih hargai HAM mereka ya. Slow aja ya, Slow aja. Oke, baik Kak Jevon dan Kak Naomi, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. See you di podcast selanjutnya. Thank you. Thank you.